Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Wiwi Dari. Hari ini kita akan belajar materi dilatasi ya. Ini masih bagian dari transformasi geometri ya. Apa itu dilatasi? Kita lihat. Nah, ini ada gambar bidang kartesius ya. Salah satunya atau yang tergambar ini yaitu gambar segitiga. Nah, ada 3 gambar segitiga, ada yang hijau, ada yang hitam, dan yang warna orange. Nah, kalau kita perhatikan yang warna orange ini nampaknya lebih kecil daripada si segitiga yang warna hitam ya. Lalu segitiga yang warna hijau ini nampaknya juga lebih besar daripada si segitiga yang warna hitam. Ya. Nah, ternyata ini merupakan proses perbesaran dan proses perkecil ya, yaitu atau nama lainnya disebut dilatasi ya dengan skala tertentu. Ya, kalau kita lihat di sini dia ada tarik garis ke titik pusat 0. Ya, ini merupakan dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan skala tertentu. Kita perhatikan ya, coba cek satu-satu si titik A. Kita lihat di sini titik A, dia ada koordinatnya di mana? Di 3,9 ya. Kita tulisnya di sini 3,9. Diperbesar atau diperkecil, kita lihat, kita ke segitiga warna hijau dulu ya. Ternyata dia kan gambarnya lebih besar, maka sudah pasti diperbesar ya. Terhadap titik pusat, kita lihat terhadap titik pusat, kalau si titik A tadi kan sumbu X-nya 3. Dia kalau kita lihat di sini segitiga yang hijau A3 yaitu koordinatnya X-nya 6, Y-nya 18, 6,18. Nah, kalau kita perhatikan dari si 3,9 menjadi 6,18 ini merupakan kelipatan 2 ya. Maka bisa dikatakan yaitu skalanya 2 kali. Ya. Sehingga menghasilkan bayangan atau benda A3-nya yaitu 6,18. Ya, tinggal dikalikan 3 kali 28, 9 kali 2, 18. Ya, artinya melangkahnya seperti ini. Misalkan si titik A 3,9 diperbesar sebesar 2 kali. Maka si 3 kali 2, 2 kalinya dari 3 ya berarti 6. 2 kalinya dari 9 yaitu 18. Kalau di titik temukan maka bertemu di sini 6,18. Gitu. Lalu si titik B kita lihat. Titik B yang ini untuk segitiga hitam ada di koordinat 3,3. Ya, diperbesar sebesar 2 kali ya. 2 kali berarti 2 kalinya dari 3 ya 6. 1 2 3 ya 6 di sini. Lalu 2 kalinya dari 3 juga 6 untuk sumbu Y ya. Maka kalau di titik temukan berarti di sini. Maka si B3 koordinatnya 6,6. Ya. Kita tuliskan di sini titik B-nya itu 3,3 ya terhadap titik pusat O dengan perbesaran 2 kali menghasilkan B3 yaitu 6,6 ya. Sekarang si titik C ya, titik C segitiga yang hitam koordinatnya yaitu 6,3 ya, 6,3 mengalami perbesaran 2 kali juga. Berarti 2 kali dari 6 yaitu 2 kali dari 3 yaitu 6 sehingga menghasilkan titik C3-nya yaitu 12,6 ya. Titik C 6,3 ya, mengalami perbesaran terhadap titik pusat itu sebesar 2 kali sehingga bayangannya atau titik C3-nya yaitu 12,6 ya. Ini ternyata bendanya yaitu diperbesar ya. Bayangannya yaitu merupakan hasil dari perbesaran dari benda asal ya. Nah, sekarang kita lihat si segitiga orange. Ya, lihat dari titik A 3,9 ternyata dia bendanya ada di titik 1,3. Ya. 3193. Nah, ini merupakan kelipatan dari sepertiganya ya. Titik A-nya 3,9 ya.
lalu menghasilkan titik A2 yaitu 1,3. Tinggal kita lihat dia diperkecil berapa kali. Ya, 3 ke 1, maka terhadap titik O, maka skalanya itu sepertiga kali ya. Karena 3 kali sepertiga itu 1, 9 dikali sepertiga itu 3. Ya. Kalau titik B-nya berhenti di titik 1,1. Ya. Si titik B-nya tadi 3,3 berhenti di titik B2 yaitu 1,1, di mana B2-nya sebagai bayangan ya. Maka jelas kalau dia mengalami perbesaran itu sepertiga kali. Ya, si titik C 6,3 ternyata hasil perkecilnya yaitu ada di koordinat 2,1 ya, 2,1. Nah, kita bisa lihat K-nya berapa, kita cek si C2-nya ada di titik 2,1. Nah, masih sama ya, skalanya itu sepertiga, 6 dikali sepertiga itu 2, 3 dikali sepertiga itu 1 ya. Ternyata proses ini menghasilkan bayangan hasil dari benda yang diperkecil. Gitu ya. Oke, ini semuanya merupakan proses dilatasi. Ya, ada diperbesar dan juga ada diperkecil. Oke. Nah, kesimpulannya bahwa dilatasi itu proses transformasi geometri dengan melakukan perubahan ukuran, yaitu dengan memperbesar atau memperkecil ukuran dengan skala tertentu. Ya, skalanya yang mana? Kalau kita bisa lihat di rumusan ini, X, Y-nya bendanya, ya, A, B, ya, ini pusatnya. Ya, pusatnya. Lalu yang si K ini sebagai skalanya. Ya, X aksen, Y aksen, bayangan. Ya, di mana pusatnya itu nanti bisa pusat O, bisa pusat A, B. Pusat O itu 0,0. Ya, kalau A, B ya berarti angka selain 0, bisa misalkan 1,2 atau 5,0 juga sama. Ya, artinya bukan di pusat 0,0. Ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, rumusannya untuk mencari bayangannya, di mana X aksen itu diperoleh dari K, K-nya tadi skala, X min A, Y min B, ditambah A, B. Ya, A-nya yaitu sebagai pusat, A dan B-nya sebagai pusat, X, Y ini punya si titik benda. Ya, atau kalian mau satu-satu dulu tulis X aksen itu diperoleh dari K dikalikan X min A ditambah A. Kalau Y aksen itu diperoleh dari K dikalikan dengan Y min B ditambah dengan B. Ya, oke, misal saya punya kalau ada benda di titik 2,3 ya mengalami proses dilatasi terhadap titik O 0,0 dengan skalanya 3, maka berapa titik bayangannya? Ya, kita bisa lakukan seperti ini. Boleh. X aksennya misalkan langsung K-nya yaitu 3, ya ini sebagai K. Lalu ini A, B-nya yaitu 0,0. Ya, kita bisa tuliskan di sini X min A, X-nya yaitu 2, A-nya yaitu 0. Ditambahkan dengan A-nya 0 juga. Ya. Lalu untuk Y aksennya 3 lagi, K-nya ya 3, Y-nya 3 juga, diambil B, B-nya itu 0, ditambahkan B lagi itu 0. Berapa hasilnya? Ya. 3 dikalikan 2 dikurang 0 ya 2 ya, berarti 3 dikali 2 ditambah 0 gitu ya. Lalu yang ini 3 kali 3 ditambah 0 ya, sama dengan 3 kali 2 6, 3 kali 3 9. Maka koordinatnya ada di titik 6,9. Seperti itu ya. Kalau misalkan si titik A tadi 2,3 ya, dilatasi pusatnya beda sekarang. Pusatnya 1,2 ya, skalanya masih 3.
berapa titik bayangannya. Kita cari X aksennya yaitu diperoleh dari K, K-nya 3, ini sebagai K, lalu yang 1,2 sebagai A, B, ya. Lalu si 2,3 sebagai X, Y. Seperti itu. Ya, maka kita masukkan ke rumus ini tadi, boleh ke rumus yang ini atau ke rumus yang ini sama saja. Ya. K dikalikan X-nya yaitu 2, dikurang A-nya yaitu 1, ditambahkan dengan A. Ya, tambahkan A itu, tambahkan A-nya 1 ya. Lalu Y aksennya yaitu 3, dikalikan dengan Y-nya 3, dikurang B-nya yaitu 2. Ya, ditambahkan dengan B lagi yaitu 2. Maka titiknya berapa? 3 dikalikan 2 kurang 1, 1 ya, 3 dikali 1 ditambah 1. Kalau ini 3 dikalikan berapa? 3 ambil 2, 1 juga ya. Ditambah dengan 2. Maka hasilnya berapa ini? 4, lalu yang ini 5. Ya. Maka bayangannya berhenti di titik 4,5. Itu ya. Itu untuk pusat 0,0 dan A, B. Nah, selain dari memperhatikan titik pusat, kita juga harus memperhatikan faktor skalanya tadi ya. Kita lihat di sini, ini ada gambar asli yang segitiga warna biru nih. Ya. Nah, kita lihat kalau dia diperbesar sebesar K-nya sama dengan 2, ternyata faktor skalanya 2, ternyata hasil bayangannya yaitu lebih besar daripada benda ya, dan tetap searah. Ya, artinya bentuknya masih sama. Arahnya juga masih sama ya. Kita bisa simpulkan di sini K itu sama dengan 2, maka K-nya lebih besar 1. Ya, kita bisa simpulkan kalau si bayangannya itu diperbesar dan searah benda. Diperbesar yaitu dengan searah benda bentuknya ya. Bentuknya masih sama segitiga, cuma bentuknya masih searah, gitu ya. Sekarang kita lihat di sini K sama dengan 1, sama dengan 1/2. Bendanya lebih kecil dari gambar sebelumnya dan searah juga. Ya, kita bisa simpulkan K sama dengan setengah itu K-nya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Ya, bahwa bayangannya diperkecil, ya, diperkecil, lalu searah benda. Ya, ini yang harus diperhatikan ketika kita menggambarkan. Ya, lalu ada lagi ini K sama dengan 1, K sama dengan 1 ya di situ-situ juga. Ya, tetap digambar aslinya. Ya, tidak diperbesar atau tidak diperkecil dan juga masih searah benda tersebut. Ya. Lalu kalau si K-nya sama dengan min setengah, yang ini K-nya sama dengan min setengah. Min setengah itu kan berada di interval K-nya lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari 0. Ya. Bagaimana bentuk bayangannya? Ternyata bayangannya yaitu diperkecil, ya, diperkecil, tetapi berlawanan dengan benda. Ya, bentuknya. Bentuknya masih segitiga, cuma berlawanan. Kalian perhatikan tuh dari si yang gambar biru. Ya, bentuknya berlawanan. Lalu di sini K sama dengan 1. Ya, K sama dengan min 1. Min 1, K sama dengan min 1. Min 1 itu bentuknya tidak berubah. Bentuk tidak berubah, tapi arahnya berlawanan. Ya, bentuknya tidak berubah. Artinya ukurannya nggak diperbesar, nggak diperkecil, tapi dia arahnya berlawanan. Ya, antara si biru dan si merah nih. Ya, lalu kalau si K-nya sama dengan min 2, artinya kan dia K-nya lebih kecil daripada min 1. Ya, ingat min 2 itu lebih kecil dari min 1. Kita bisa simpulkan bahwa si bayangannya diperbesar tapi berlawanan.
ya, diperbesar tapi berlawanan dengan benda. Ya, dilihat si biru dan si kuning yang paling bawah, dia bentuknya diperbesar tapi berlawanan arahnya dengan benda semula. Ya, itu yang harus diperhatikan ketika menggambarkan hasil proses dilatasi. Oke, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.